Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Juliana Kilatalin, biasanya dipanggil Alin. Saya lahir tanggal 5 Juli 2008 di Sendawar, itu di Kutai Barat. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak saya namanya Cici Ferdiana Luna, ayah saya bernama Syahri Purnomo, dan ibu saya bernama Sileda. Dari kecil, saya tumbuh di keluarga sederhana tapi penuh kasih sayang. Dari mereka, saya belajar arti kerja keras, sabar, dan semangat untuk terus maju. Saya pernah tinggal di Mahulu, tepatnya di Ujo Bilang. Sekitar 5 tahun waktu TK, saya masih di Tering dan pindah lalu lulus di TK Tionghoa. Saat SD kelas 1, saya sempat di Barong Tongkok, tapi dari kelas 2 sampai 6 saya lanjut di Mahulu. Itu semua karena orang tua saya sering pindah kerja, jadi saya juga ikut pindah sekolah. Hidup di Mahulu sangat terasa tersederhana. Di sana ada banyak acara adat Dayak hampir tiap tahun. Yang paling berkesan buat saya yaitu Hudo. Jadi Hudo ini adalah tarian adat suku Dayak yang biasanya dilakukan untuk meminta kesuburan ladang, usir hama, dan bawa berkat buat masyarakat. Jadi kalau ladang sudah ditebang dan dibakar, biasanya malamnya ada upacara Hudo. Waktu itu suasananya ramai sekali, semua orang kumpul di lapangan. Penari pakai topeng kayu besar dengan bentuk unik. Ada juga yang mirip hewan dan ada juga yang mirip roh. Musik adat juga dimainkan. Orang-orang ikut menyanyi dan menari, rasanya sakral tapi juga meriah. Sebelum saya ikut acara Hudo dan pakai pakaian adat, saya sempat ketemu Iyo Moris, seorang seniman Dayak yang terkenal dengan sering main musik sampai dan memperkenalkan budaya Dayak sampai luar negeri. Waktu itu beliau main sape, suaranya sangat indah sampai kadang-kadang jika saya sendiri, saya sering mendengarkan lagu sape yang hingga saya tertidur. Pertemuan singkat itu bikin saya tambah semangat ikut acara Hudo, sekaligus bangga bisa lihat langsung salah satu tokoh adat. Pas ikut Hudo, saya sama teman-teman saya keliling lapangan pakai baju adat selama berulang kali. Ada yang pakai topeng besar, ada juga yang pakai pakaian sederhana, bahkan ada yang sengaja pakai daster biar lucu dan suasana tambah ramai. Selain Hudo, di Mahulu juga ada pesta panen dan upacara syukuran kampung. Semua itu bikin saya makin cinta sama budaya sendiri. Kalau ngomongin masa kecil, buat saya itu masa yang penuh keceriaan. Saya senang sekali main di luar rumah, lari-larian, ketawa, kadang pulang baju kotor. Untungnya orang tua saya nggak marah, malahan senyum melihat saya jadi lebih aktif. Yang bikin masa kecil saya tambah indah itu karena saya punya kakak namanya Luna. Walaupun sering marah-marahan atau ribut kecil, tapi ujung-ujungnya kami baikan lagi. Kakak saya sering jadi teman main. Kalau orang tua sibuk, kami suka bikin rumah-rumahan dari bantal dan dari selimut, pura-pura jadi guru dan murid, sampai petualangan kecil kayak main hujan, cari buah di sekitar rumah, atau sekedar duduk sambil cerita. Dari kakak saya belajar arti kebersamaan, berbagi cerita, dan saling jaga. Lalu masuk ke SD adalah momen besar buat saya. Awalnya saya takut, tapi ternyata saya cepat beradaptasi. Saya ketemu banyak teman baru, beberapa bahkan masih dekat sampai sekarang. Guru-guru di SD saya juga berperan penting, terutama wali kelas saya yang selalu dukung saya dalam belajar. Kadang teman-teman iri karena saya lebih dekat dengan guru saya, tapi hal itu bagi saya berharga. Saya tuh pas SD lumayan jago matematika waktu SD, jadi sering ditunjuk jawab untuk soal atau diminta membantu teman-teman yang kesulitan. Selain belajar, saya sering main lompat tali, petak umpet, dan permainan tradisional lain sama teman-teman saya. Itu semua jadi kenangan indah. Yang paling saya rindukan dari masa SD adalah suasana polos, semangat, dan pertemanan yang sangat luas. Setelah lulus SD, saya lanjut ke SMP di WR Supratman Samarinda. Saya tinggal di Samarinda. Saya tinggal di asrama. Awalnya setelah lulus SD, saya lanjut SMP di WR Supratman Samarinda. Saya tinggal di asrama. Awalnya rasa sunyi,
Saya cuma punya 4 teman dekat, jadi lingkaran pertemanan saya kecil aja. Tapi kami selalu bersama dari belajar duduk di kelas sampai istirahat. Hubungan itu bertahan sampai lulus SMP, bahkan masih baik sampai sekarang. Pengalaman paling berkesan di SMP adalah waktu study tour ke kampung Inggris. Banyak kegiatan seru, kami dibimbing oleh Suster Alberta dan beberapa kakak pembimbing. Pernah ada kejadian lucu sekaligus agak menegangkan waktu teman saya ditarik bajunya sama seorang nenek penjual pulpen yang sempat viral di media sosial. Untung ada kakak pembimbing yang cepat menolong. Setelah itu perjalanan lanjut ke Bali. Kami ingin ke Uluwatu, lihat tari kecak di GWK, Tanah Laut sampai Desa Panglipura yang indah banget. Saya sempat beli rok celana khas Bali dan juga oleh-oleh pai susu buat teman sekelas dan guru. Kami juga main ke Pantai Kuta, The Baltic Beach, The Bloom Garden, lalu makan seafood di Jimbaran Malam. Itu malam terakhir kami ada di Bali. Itu perjalanan yang benar-benar berkesan buat saya. Masuk ke SMA, hidup saya makin penuh warna. Saya sekolah di SMA 10 yang sering disebut sekolah unggulan. Di sini saya juga tinggal di asrama lagi. Memang banyak aturan, tapi justru dari situ saya belajar disiplin, mandiri, dan kebersamaan. Saya juga sempat ikut kegiatan school visit, jadi panitia penyambutan adik-adik SMP yang mau masuk SMA 10. Rasanya bangga sekali bisa memperkenalkan sekolah SMA 10. Dan ada lagi pengalaman lain yang gak terlupakan adalah waktu saya hampir operasi usus buntu. Sakitnya parah sampai saya gak bisa jalan. Awalnya dikira sakit perut biasa, tapi sakitnya parah sampai gak bisa jalan. Awalnya dikira sakit perut biasa, tapi setelah 4 hari akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Banyak drama waktu itu, bahkan om saya sempat marah ke perawat karena kasihan lihat saya ikut bolak-balik untuk mengurus surat di rumah sakit. Untung akhirnya saya sembuh tanpa operasi, tapi sejak saat itu saya harus jaga makanan karena jika saya sekali makan makanan instan, usus saya akan meradang lagi dan bakal sakit lagi selama 2-3 hari. Terutama nggak boleh kebanyakan makan mie instan. Dari situ saya belajar pentingnya kesehatan. Di SMA juga saya punya pengalaman menyentuh hati. Waktu itu kegiatan ikut berbagi ke anak yatim. Kami nggak cuma kasih uang atau barang, tapi juga main sama mereka. Lihat senyum mereka bikin saya sadar kalau berbagi itu soal ketulusan, bukan besar kecilnya pemberian. Selain itu, yang paling membekas buat saya adalah wali kelas. Beliau bukan hanya guru, tapi juga seperti orang tua dan motivator. Cara beliau mengajar selalu hidup, mudah dipahami, dan penuh contoh nyata yang buat kami semakin tertarik. Saat suasana kelas mulai jenuh atau bosan, beliau selalu bisa mencairkan dengan candaan ringan atau cerita inspiratif yang buat kami kembali bersemangat. Beliau juga sangat perhatian dengan murid, bukan cuma nilai tapi juga soal perasaan kami. Dari beliau saya belajar arti kesabaran, arti sabar, tulus, dan ikhlas dalam hal apapun. Itu kenangan yang akan selalu saya ingat. Kalau soal hobi, saya suka badminton, olahraga ringan, menulis, dan mendengar musik. Badminton, menulis itu jadi wadah curhat atau ide saya. Musik bikin hati saya lebih tenang. Saya juga suka jalan santai, menikmati suasana sekitar. Soal kepribadian, saya cenderung pendiam, tapi kalau sudah akrab, saya bisa terbuka dengan orang-orang. Saya kadang keras kepala, tapi punya tekad kuat. Saya juga orangnya gak gampang menyerah. Untuk cita-cita, saya punya beberapa pilihan. Saya pengen kuliah di STT Migas Balikpapan, jurusan teknik industri, karena saya tertarik dengan dunia energi dan industri. Selain itu, saya juga memiliki keinginan untuk masuk ke UPN di Yogyakarta, jurusan geologi. Tapi kalau kedua pilihan itu belum tercapai, saya ingin melanjutkan pendidikan mungkin di Universitas Mula Warman, baik di Fakultas Teknik maupun Farmasi.
Saya juga sempat kepikiran jadi perawat karena dulu orang tua saya pengen jadi perawat, cuman nggak kesampaian. Saya juga mau jadi perawat karena suka membantu orang lain, tapi saya juga tertarik di dunia kerja migas. Intinya saya ingin punya pekerjaan yang bermanfaat, membanggakan orang tua, dan juga bisa bantu banyak orang. Selain itu, saya juga pengen mandiri. Jadi kalau kuliah saya berencana sambil kerja sampingan biar nggak selalu minta ke orang tua. Jadi saya sempat punya jadi dulu itu baru-baru aja saya sempat punya masalah kulit parah, jerawat batu sampai bikin nggak percaya diri. Dari situ saya sadar pentingnya bisa merawat diri. Jadi kalau punya penghasilan sendiri, saya bisa atur kebutuhan tanpa selalu merepotkan keluarga. Dari semua perjalanan hidup yang sudah saya ceritakan, saya belajar kalau setiap tahap hidup kita semua pasti mempunyai makna. Masa kecil saya mengajarkan kebersamaan, SD mengajarkan persahabatan, SMP mengajarkan bersyukur meski lingkaran kecil, SMA mengajarkan kedisiplinan, kebersamaan, dan kesehatan. Semua pengalaman itu membentuk saya jadi pribadi yang lebih kuat. Saya tahu perjalanan masih panjang, tapi saya percaya dengan keras, doa, dan dukungan keluarga saya bisa capai cita-cita. Buat saya, biografi ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi pengingat untuk selalu bersyukur, tidak cepat menyerah, dan terus berusaha jadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.